Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar baik ya. Seperti biasa masih bersama saya di sini di channel Dimensi Mimpi, dan saya di sini akan melanjutkan cerita dari Ngipri Ketek. Nah, buat kalian nih yang belum nonton ceritanya, yang baru nonton, yang baru datang di kali ini, di video kali ini, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu di part sebelumnya atau di bagian sebelumnya, karena agar kalian tuh memahami cerita di bagian 4 kali ini. Nah, buat kalian nih yang sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai di part ini, terima kasih banget ya atas support kalian semua. Dan sekarang inilah saatnya buat kalian yang sudah penasaran dengan kelanjutan ceritanya, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Sialan, kenapa kita selalu kecolongan? Teriak Raden Angkoro di hadapan semua keluarga Ningrat. Mereka semua terdiam seribu bahasa. Tak ada yang ingin menyangkal dan tak ada juga yang ingin melawan pernyataan dari Raden Angkoro. Kini, Raden Angkoro sedang membuat strategi di mana dirinya akan mencari pengganti dari segala pengawal Rojo Ketek yang sudah menghilang. Raden Angkoro menatap satu persatu dari keluarga Ningrat yang tersisa. Dia tahu apa yang harus dia lakukan karena memang sudah saatnya malam ini adalah malam ritual penyerahan pengawal untuk Rojo Ketek. Berbeda dengan keluarga Ningrat, raut wajah mereka memerah seperti menahan rasa takut, amukan dan tamparan dari Raden Angkoro yang memang sudah benar-benar dalam keadaan dan posisi yang menyinggung akan rencana dan juga keinginannya untuk mempercepat mendapatkan pesugihan yang akan dijalankannya kelak. Selama pengawal Rojo Ketek belum ditentukan dan belum dijadikan keputusan, maka pesugihan ini bisa saja dibatalkan ketika saat malam ritual tiba. Namun ada satu hal yang harus mereka tahu terkait kegagalan ini. Mereka harus mengulang lagi dari awal, yaitu mencari Ratu Ketek. Akan tetapi, sebenarnya ritual ini bisa dilakukan asalkan adanya tumbal berikutnya. Tumbal berikutnya sendiri bisa dipilih oleh Rojo Ketek langsung atau memang suatu pemaksaan yang dilakukan secara diam-diam dan memang bertujuan untuk menghilangkan salah satu dari orang yang terkait dalam pesugihan ini sendiri. Mas Pangarep, orang yang bertanggung jawab akan hal ini, akhirnya mencoba untuk mendekati Raden Angkoro. Tujuannya adalah memberikan saran agar dirinya bisa menentukan siapa tumbal berikutnya. Kang Mas Raden, saya punya usul tumbal untuk berikutnya. Bolehkah saya beritahu Kang Mas Raden terkait usul saya ini? Tanya Mas Pangarep. Siapa pilihanmu? Tanya Raden Angkoro. Kang Mas Arto. Dia adalah bagian dari keluarga Ningrat juga. Mungkin untuk jadi pengawal, dia adalah orang yang mudah untuk dijadikan tumbal berikutnya. Jelas Mas Pangarep. Raden Angkoro kemudian berpikir dalam. Dia seperti mengingat sesuatu saat dimana ada sesuatu yang memang akan dijadikan rencananya dalam 15 tahun ke depan nanti. Tidak, aku tidak setuju, jelas Raden Angkoro. Semua keluarga Ningrat yang mendengar hal itu langsung terkejut. Mereka seperti tidak percaya jika Raden Angkoro tidak memilih Mas Arto sebagai korban atau tumbal berikutnya. Mengapa Kang Mas? Tanya Mas Pangarep. Aku sudah memiliki calonnya, ucap Raden Angkoro. Siapa itu Mas? Tanya Mas Pangarep. Kemarikan telingamu. Raden Angkoro pun membisiki sesuatu kepada Mas Pangarep, namun terdengar sedikit suara ancaman yang diarahkan Raden Angkoro kepada Mas Pangarep. Belum tahu apa bisikan yang memang disampaikan Raden Angkoro kepada Mas Pangarep. Namun, saat di poin-poin tertentu, wajah Mas Pangarep berubah menjadi merah karena rasa takutnya mendengar bocoran rahasia dari Raden Angkoro terkait rencana penumbalan korban selanjutnya. Sesekali Mas Pangarep juga menelan air liurnya sendiri karena tidak percaya akan apa yang ia dengar. Lalu secara perlahan, tangannya bergetar hebat seperti menahan rasa takut terkait rencana yang memang sedang dijalankan oleh Raden Angkoro untuk 15 tahun ke depannya. Kau mengerti? Tanya Raden Angkoro. Mengerti Kang Mas? Aku harap kalian semua malam ini beristirahat penuh. Aku akan melakukan ritual ini di rumah. Karena memang pengawalnya akan berasal dari keluarga Brotoseno. Seperti kesepakatan awal. Untuk ratunya kita ambil dari keluarga Ningrat dan untuk pengawalnya kita ambil dari keluarga Brotoseno, ucap Raden Angkoro. Semua keluarga Ningrat pun menghela nafas panjang kecuali Mas Pangarep. Wajahnya masih menyimpan ketakutan yang luar biasa akan suatu hal yang mungkin tidak diketahui oleh saudara-saudara lainnya. Hari itu mereka pun menyelesaikan pertemuan mereka. Mereka beristirahat untuk mengetahui apa yang terjadi ketika malam ritual itu tiba. Malam harinya,
Ibuku tidak bisa tertidur. Dia merasa gelisah dan ingin rasanya untuk pergi keluar sembari melihat langit malam yang mungkin saja bisa membuat pikirannya menjadi lega. Bapakku yang kebetulan mengetahui keresahan hati ibuku pun akhirnya mencoba untuk menenangkan keinginan dari ibuku yang memaksa untuk tidak keluar malam karena malam ini adalah malam tepat ritual akan dijalankan. Pak, ibu mau keluar sebentar ya? Ibu mau apa? Ibu mau lihat langit malam. Purnamanya indah, Pak. Bu, ibu gak ingat? Ini malam ritual. Tapi setahu ibu, tadi ada bisik-bisik terkait perpindahan tempat ritual. Hah? Emang ibu kata siapa? Ibu dengar di dapur, Mbak Neneng bilang kepada Mbak Ayu kalau Raden Anggoro akan melakukan ritual tersebut di rumahnya. Karena dia tumbal berikutnya berasal dari keluarga Brotoseno. Bapakku tidak yakin. Dia tahu jika Raden Anggoro adalah orang yang licik dan mudah memanipulasi keadaan yang semula dinyatakan akan dilakukan seperti yang diharapkan, ternyata nyatanya tidak. Bu, Raden Anggoro itu orang yang licik. Mana mungkin dirinya melakukan hal itu kepada keluarganya sendiri? Bukankah Raden Surapto orang yang menghalaunya sudah tidak ada di sekitarannya lagi? Lalu, apakah Raden Anggoro tega melakukan ritual untuk menentukan pengawal Rojo Ketek itu sendiri berasal dari keluarganya sendiri? Jelas-jelas tidak mungkin, Bu. Kok Bapak bilang gitu? Setahu Bapak, orang yang melawan Raden Anggoro dari keluarga Brotoseno hanyalah Raden Surapto. Jadi kemungkinan besar hal semacam itu tidak akan terjadi kecuali Raden Surapto sendiri. Karena Raden Surapto melarikan diri ke Siti Pangaliran, maka siapa lagi korban selanjutnya, Bu? Tidak mungkin jika berasal dari keluarganya sendiri. Ibuku mulai mengerti maksud dari bapakku. Mungkin ada pernyataan yang benar yang diarahkan bapakku kepada ibu terkait tumbal berikutnya, yang mungkin saja berasal dari keluarga Ningrat. Mengetahui hal licik yang pernah dilakukan oleh Raden Anggoro, memungkinkan jika korban dan tumbal berikutnya adalah dari keluarga Ningrat sendiri. Tapi Pak, ibu cuma mau lihat langit malam. Bapakku hanya terdiam. Dia melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sebenarnya ritual akan dilaksanakan pada tengah malam. Masih ada beberapa jam lagi jika ritual itu berlangsung. Mereka bisa bersiap-siap untuk bersembunyi di bawah amben atau tempat tidur. Baiklah Bu, tapi sebentar saja ya. Iya Pak, sebentar aja kok. Bapakku pun akhirnya mengabulkan permintaan ibu. Mereka berdua pun keluar dari kamar dan melihat sekitaran ruangan depan yang sudah sepi seperti tidak ada kegiatan dari anggota keluarga Ningrat lainnya. Pak, kok tumben ya sepi banget? Bapakku hanya terdiam. Hati bapakku mulai tidak tenang. Pikirannya seperti mengarahkan kepada hari di mana ritual itu berlangsung. Tidak ada tanda-tanda bahwa anggota keluarga Ningrat sedang bercengkrama satu sama lain. Mereka semua berada di kamar seperti sedang bersembunyi dari malam yang mencekam itu. Saat di mana ibuku ingin membuka pintu, pandangan bapakku seperti melihat sesuatu yang akan terjadi di beberapa jam yang akan datang. Bapakku melihat ada seorang yang datang ke rumah tepat di tengah malam. Orang tersebut memiliki aura energi negatif yang sangat pekat dan memiliki rencana jahat untuk semua orang yang berada di rumah ini. Bu, jangan keluar, ucap bapakku saat tangan ibuku sudah menyentuh daun pintu rumah bagian depan. Loh, kenapa Pak? Ada orang yang datang. Siapa? Bapakku melihat jam dinding yang masih berada di jam 8 lebih 10 menit. Bapak tahu orang itu akan datang di tengah malam, namun hawa keberadaannya seperti sangat dekat. Pak, kok diam aja? Tanya ibuku. Bu, ibu ngerasa aneh gak malam ini? Mungkin karena sepi aja Pak. Bukan itu Bu. Ibuku pun refleks membuka pintu, dan saat pintu terbuka, tiba-tiba ada angin yang masuk ke dalam rumah dengan tekanan yang lumayan besar hingga membuat ibu dan bapakku terkejut. Wuss, Pak, ucap ibuku. Kenapa Bu? Kok tumben anginnya besar banget? Bapak pun langsung menuju ke ibu karena ibuku sudah melangkah duluan untuk keluar dari rumah. Mereka berdua pun menatap langit yang indah. Purnama kali ini benar-benar menggambarkan perasaan mereka berdua yang memang menginginkan ketenangan, lebih dari apa yang memang mereka harapkan. Pak, kira-kira anak pertama kita nanti Bapak mau namakan siapa? Siapa ya? Kalau anaknya laki-laki, Bapak ingin menamakan Rahardian yang artinya welas asih atau makmur Bu. Tapi jika perempuan, oh ya, Bapak ingin beri nama Ayudhya yang artinya bersih. Bapakku pun memeluk ibuku dari belakang. Dia merindukan saat di mana suasana hanya milik berdua sembari melihat langit yang benar-benar cantik dan mempesona.
Saat dimana keindahan benar-benar membuat mereka terpesona, tiba-tiba bapakku mendengar suara monyet dari kejauhan, tepatnya beberapa dari rumah keluarga Ningrat. Bapak langsung menyuruh ibuku untuk masuk ke dalam kamar. Bu, masuk bu, sekarang. Ada apa pak? Mereka datang. Siapa? Pasukan siluman monyet. Ibuku pun langsung masuk ke dalam rumah dan segera menuju ke kamar. Dia langsung bersembunyi di bawah amben karena tahu apa yang harus dilakukannya sewaktu para siluman monyet itu mendatangi rumah. Sementara itu, bapak keluar sejenak untuk memastikan kehadiran mereka. Bapak ingin tahu apakah ini hanya kebetulan atau memang firasatnya yang benar jika ritual tetap dilakukan di keluarga Ningrat untuk menentukan pengawal berikutnya. Saat bapak keluar beberapa langkah dari rumah hingga melewati pagar pembatas, dia melihat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Dari kejauhan, bapak melihat pasukan siluman monyet beserta jin kala ireng sedang menuju ke rumah. Tubuh bapakku yang semula kuat kini melemah seperti tidak mau bergerak. Ayo gerak, jangan sampai mereka tahu, ucap bapakku sembari memukul-mukul bagian pahanya agar mau bergerak. Cepat, buruan, ayo gerak. Namun, saat dimana hati bapakku sudah pasrah dan tidak mampu lagi untuk menggerakkan kakinya, tiba-tiba terdengar suara bisikan tepat di telinga bagian kanannya. Ucapkan takbir 3 kali, lalu pukulkan tanganmu ke bagian paha. Bapakku yang mendengar bisikan aneh tersebut langsung mengikuti arahan yang baru saja ia dapatkan. Allahu Akbar, ucap bapak sembari memukul pahanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aneh tapi nyata. Tiba-tiba kaki bapak melangkah dengan sendirinya seperti ada sesuatu yang menggerakkan. Kaki bapak menjadi enteng dan sedikit sulit dikendalikan. Bapak pun langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan rapat. Dia kemudian menuju ke kamar dan menutupnya kembali sembari menyandarkan tubuhnya ke daun pintu. Alhamdulillah. Ibuku pun langsung mengintipkan kepalanya dari bawah. Pak, ada apa? Bapakku langsung menuju ke arah ibu dan menyuruhnya untuk bersembunyi kembali. Mereka datang. Pasukan monyet. Iya, sepertinya ada ritual malam ini. Maksud bapak, Raden Angkoro akan datang ke rumah ini dan melakukan ritual. Sepertinya begitu bu. Bersamaan dengan itu, pintu rumah yang semula terkunci kini terbuka lebar. Tidak lama kemudian, suara gamelan pun berbunyi. Tanda ritual pun akan dijalankan. Pak, aku takut. Peluk bapak bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak dan ibuku melihat dengan jelas sepasang kaki yang sudah dipenuhi dengan bulu yang sangat lebat. Selain itu, mereka berdua juga melihat sepasang kaki yang sudah dipenuhi pernak-pernik seperti menandakan ratu ketek yang berbentuk seperti manusia. Mereka memutari amben beberapa kali hingga akhirnya keluar dari kamar untuk menuju ke kamar berikutnya. Anehnya, ritual itu tidak berlangsung lama. Namun atmosfer keberadaan Rojo Ketek, jin kala ireng, dan pasukan monyet lainnya masih terasa berada di rumah. Nah, sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, buat kalian nih, buat kalian aja, khusus buat kalian yang belum mensubscribe channel ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu dong ya untuk support channel ini agar bisa lebih baik lagi. Dan yang suka cerita ini tapi kok nggak like, aduh gawat nih kalian nih, parah sih kalian. Klik tombol like-nya dulu dong ya, biar makin semangat saya ini untuk membawakan cerita untuk kalian semua. Jadi kalian senang, saya pun senang gitu. Oke, sudah belum? Sudah apa belum nih? Sudah apa belum? Oke, sudah siap? Oke, mari kita lanjut lagi ceritanya. Subuh bergema, tanda kematian telah tiba. Satu persatu anggota keluarga Ningrat keluar dari kamarnya masing-masing. Mereka saling tanya satu persatu anggota keluarga lainnya termasuk kepada bapakku sendiri yang baru saja keluar dari kamar. Saat mereka keluar dari kamar masing-masing, wajah mereka penuh dengan ketakutan. Terlebih lagi kepada wajah Mas Pangarep dan Mbak Ayu. Keduanya baru menyadari bahwa semalam tadi baru saja diadakan sebuah ritual yang dilakukan secara diam-diam. Namun, dari semua keluarga Ningrat, mereka semua berkumpul, kecuali hanya satu orang saja yang kehadirannya belum terlihat sama sekali. Mas Sugeng mana? Tanya Mbak Neneng. Mereka pun saling memandang satu sama lain. Mbak Ayu yang sedari tadi sudah was-was menatap kamar Sugeng yang sudah terbuka lebar. Tidak mungkin. Kenapa Mbak? Tanya Mbak Neneng. Tiba-tiba, seseorang dengan tubuh yang sudah penuh dengan luka berjalan sempoyongan keluar dari kamar. Wajahnya menghitam dan tubuhnya sudah penuh dengan cakaran serta luka lebam lainnya. Mas Sugeng! Teriak mereka secara bersamaan saat Mas Sugeng baru saja keluar dari kamar lalu terjatuh begitu saja di lantai. Tidak mungkin, ucap ibuku saat melihat tubuh Mas Sugeng yang keadaannya mirip seperti ibu saat kematian menjemputnya. Cepat, bawa dia ke dokter Mas Sugeng bisa mati, teriak ibuku. Mas Pangarep yang mendengar hal tersebut langsung menuju ke arah ibu. Apa maksudmu? Jika dia dibawa ke dokter, maka pihak rumah sakit akan menaruh curiga kepada kita semua.
ucap Mas Pangarep. Mas Sugeng masih bisa diselamatkan, ucap bapakku sembari meyakinkan hati Mas Pangarep. Tidak, ini sudah takdirnya. Mbak Ina yang kebetulan berada di sana langsung menampar wajah Mas Pangarep. Plak, kau bilang ini takdir? Ini adalah perbuatan busukmu dan iblis Brotoseno itu, teriak Mbak Ina. Mas Pangarep mengelus pipinya bekas tamparan kencang yang diarahkan oleh Mbak Ina kepadanya. Mbak Ina yang merasa bersalah langsung mundur ke arah belakang untuk menghindari amukan dari Mas Pangarep yang terlihat memasang wajah kesalnya. Kau tahu siapa orang yang baru saja kamu tampar? Tanya Mas Pangarep sembari mendekati Mbak Ina yang dirinya juga menghindari Mas Pangarep. Kamu tahu, kita semua yang berada di sini sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Masing-masing dari kita, semuanya mau tidak mau akan menjadi korban karena pengawal dari Rojo Ketek sudah didapatkan, ucap Mas Pangarep. Hentikan, teriak Mbak Ayu. Mas Pangarep mendekati Mbak Ina lalu mencekik lehernya hingga tubuhnya tersandar di dinding tembok. Ina, jika mulutmu tidak bisa digunakan untuk bicara yang baik, lebih baik jangan memperkeruh suasana yang sedang rumit. Paham? Ucap Mas Pangarep. Mbak Ina hanya mengangguk paham. Dia tidak berkutik sama sekali sewaktu Mas Pangarep menggertaknya. Mbak Neneng yang masih berada dekat Mas Sugeng langsung berteriak kencang ketika dirinya melihat Mas Sugeng mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Sontak saja, hal ini membuat para keluarga anggota ningrat lainnya langsung membawanya ke dalam kamar. Mas Sugeng yang didapati sebagai korban selanjutnya dari penumbalan Ngipri Ketek ini digadang-gadang oleh banyak pilihan. Wajah penuh penyesalan tergambarkan dari masing-masing anggota keluarga ningrat. Mas Pangarep yang semula merasa jika penumbalan ini terjadi pada keluarga Brotoseno, ternyata dirinya telah dibodohi oleh Raden Angkoro. Bapak dan ibu juga merasa kasihan dengan kondisi Mas Sugeng yang benar-benar sudah berada di ambang kematian. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mbak Ina dengan nada panik. Mbak Ayu dan juga Mas Pangarep tidak bisa menjawab apapun akan pertanyaan itu. Dengan melihat kondisinya saja, mereka berdua tidak bisa melakukan apapun. Karena memang, semua yang sudah digariskan akan penumbalan ini, mereka tidak akan bisa selamat ataupun hidup lebih lama. Dan jika memang orang tersebut masih bisa hidup lama, itu berarti penangguhan kematiannya sudah ditentukan di waktu tertentu. Tepat saat dimana bapakku menatap ke arah Mas Sugeng, tiba-tiba pandangan Mas Sugeng langsung mengarahkan ke bapak. Mas Arto, ucap Mas Sugeng. Bapakku langsung menuju ke arah Mas Sugeng. Dia tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Mas Sugeng terkait sesuatu yang baru saja terjadi kepadanya. Tolong kabur dari sini, ucap Sugeng dengan nada yang terpatah-patah. Tubuh Mas Sugeng meringkuk kesakitan. Lukanya yang menganga lebar terus-menerus memberikan rasa sakit yang amat dalam baginya. Bagian organ dalam Mas Sugeng sepertinya paling terdampak akan serangan ini. Bapakku hanya bisa terus-menerus menunggu segala perkataan yang akan diarahkan oleh Mas Sugeng. Begitu juga dengan para anggota keluarga lainnya. Mereka semua tampak khawatir. Mas, apa ada yang ingin disampaikan lagi? Tanya bapakku kepada Mas Sugeng. Mulut Mas Sugeng mulai bergerak-gerak. Tampaknya akan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Mas Sugeng kepada bapakku. Angkoro pelakunya. Mendengar perkataan itu, seluruh anggota keluarga ningrat tampak terkejut. Mereka tidak menyangka jika semalam tadi Raden Angkoro benar-benar mendatangi rumah dan melakukan penumbalan itu dengan seorang diri. Namun, tidak dengan Mas Pangarep. Dirinya sudah mengetahui korban berikutnya yang nantinya akan dijadikan pengawal dari Rojo Ketek itu sendiri. Bapakku langsung mendekati Mas Pangarep yang tidak tampak gelisah di saat anggota keluarga lainnya benar-benar dalam keadaan yang penuh ketakutan. Mas, apa rencanamu kali ini? Apa maksudmu? Kau lebih dulu mengetahui korban selanjutnya dan itu dijadikan rahasia untuk dirimu sendiri. Tapi untuk kali ini aku tidak memaafkan kesalahanmu. Beritahu kami, apa rencana selanjutnya dari keluarga Brotoseno? Mas Pangarep terdiam sejenak sembari memperhatikan Mas Sugeng. Kedua matanya seperti sedang memandangi satu persatu anggota keluarga ningrat yang mulai resah akan rahasia tersembunyi yang dimiliki olehnya. Rencana selanjutnya adalah, ucap Mas Pangarep dengan wajah tertekan. Apa? Tanya Mbak Ayu. Membunuh semua anggota keluarga ningrat dan melakukan invasi kepada karyawan pabrik yang nantinya akan dijadikan sebagai tumbal. Mendengar hal tersebut, tubuh Mas Sugeng langsung bergerak-gerak tidak karuan seperti orang kejang. Bapakku yang berada di dekatnya mencoba untuk meminta bantuan kepada anggota keluarga ningrat yang lain. Namun, mereka semua terdiam sembari meneteskan air mata seperti memberikan pertanda bahwa Mas Sugeng tidak bisa diselamatkan lagi. Kenapa kalian semua diam? Ini saudara kalian. Dia sedang sekarat. Mengapa kalian semua tidak mempunyai hati nurani untuk membantunya? Teriak bapakku dengan nada yang kesal.
Pak, Bu, kita harus membawa Mas Sugeng ke Kang Waris. Dia masih bisa diselamatkan. Jangan sampai Mas Sugeng menjadi pengawal Rojo Ketek. Jika semua rencana Raden Angkoro berhasil, kita semua akan dijadikan tumpal dari rencana kematian Raden Angkoro. Pak, ucap ibuku sembari meneteskan air mata karena melihat kondisi Mas Sugeng yang sudah semakin parah. Bu, bantu aku mengangkat tubuh Mas Sugeng. Jika mereka semua tidak ada yang ingin membantu Mas Sugeng, biar kita berdua saja. Tiba-tiba, ibuku menghampiri bapak yang sedang memanggangi tangan Mas Sugeng. Lalu, tidak lama kemudian, ibuku langsung memeluk bapak sembari mengatakan sesuatu. Mas Sugeng sudah meninggal. Hati bapakku hancur seketika. Mulut bapak tidak bisa berkata apa-apa di saat ibuku mengatakan hal yang menyakitkan baginya. Mas Sugeng sudah meninggal. Kita harus mengikhlaskannya, Pak, ucap ibu. Isakan tangis pun memenuhi ruangan kamar Mas Sugeng. Mereka semua tidak percaya jika Mas Sugeng benar-benar telah tiada. Kita semua akan mati, Bu, ucap bapak. Perlahan pelukan ibu memudar. Kini wajah bapak menunduk seperti menahan kesedihan yang sudah tahan sejak lama. Lalu perlahan bapakku menutup kedua mata Mas Sugeng sembari melantunkan kalimat tarjih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbak Ina pun segera keluar dari kamar sembari menangis. Dia berteriak kencang dan memukul-mukul pintu seperti meratapi kematian Mas Sugeng. Mbak Neneng juga menjatuhkan dirinya ke lantai karena merasa kehidupannya telah selesai. Bapak kemudian mendekati Mas Pangarep sembari mengelus-elus pundaknya. Lalu, dia menatap wajah Mas Pangarep sembari mengatakan sesuatu. Selamat Mas, rencanamu berhasil. Kini semua anggota keluarga Ningrat akan menjadi tumbal berikutnya. Tanpa disadari, langkahmu telah membawa kita semua menuju ke rencana kematian Raden Angkoro. Sekali lagi, aku mengucapkan selamat untukmu. Bapak pun keluar dari kamar Mas Sugeng, diikuti oleh ibu. Mereka berdua langsung menuju ke kamar sembari merenungi langkah selanjutnya yang harus diambil untuk bisa lari dari cekalan Raden Angkoro. Kematian dari Mas Sugeng telah membuka rencana lain dari Raden Angkoro. Saat pemakaman Mas Sugeng, Raden Angkoro tidak bersiarah. Bahkan saat itu, keluarga Ningrat sengaja melakukan penguburan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari Raden Angkoro dan juga keluarga Brotoseno lainnya. Dengan tragedi memilukan ini, ada dua kemungkinan yang akan terjadi kepada seluruh keluarga anggota Ningrat. Yang pertama, mereka akan kabur dari rumah untuk mengikuti jejak Mas Krishna yang sudah aman dan tidak lagi dilakukan pengejaran. Namun, Raden Angkoro yang memang haus akan keinginan, dia akan terus-menerus melakukan invasi besar-besaran agar seluruh anggota keluarga Ningrat musnah. Dan yang kedua, keluarga Ningrat akan menetap, namun juga melakukan sedikit perlawanan untuk bisa menghentikan pesugihan ini. Namun, usaha ini akan bertambah kecil karena pesugihan ini sudah berjalan, di mana dalam pesugihan ini, jika ratu dan pengawal sudah didapatkan, maka untuk melakukan penumbalan tidak memerlukan ritual seperti biasa. Perlahan, satu persatu anggota keluarga Ningrat meninggalkan pemakaman Mas Sugeng. Kini hanya tersisa bapak, ibu, Mas Pangarep, dan juga Mbak Ayu. Bagaimana langkah selanjutmu, Mas Arto? Tanya Mas Pangarep kepada bapak. Bapak yang masih mengelus-ngelus nisan Mas Sugeng langsung beranjak bangkit. Dia menatap ke arah langit untuk sejenak sembari menikmati tetesan air hujan yang jatuh secara perlahan. Hidup ini seperti kita berada di tengah lautan. Terkadang ada badai yang menghampiri kapal kita, atau ada perompak yang menjarah seluruh harta kita. Namun, jika kita tidak mempersiapkan keduanya, untuk apa kita hidup di dunia? Tanya balik bapak sembari menatap wajah Mas Pangarep dengan tatapan yang tajam. Mas Pangarep merasa tersindir akan hal itu. Dia sendiri belum menentukan langkah selanjutnya ketika tragedi ini terjadi. Pilihannya yang salah menjadikan Mas Pangarep dan seluruh anggota keluarga Ningrat lainnya tidak bisa menentukan jalan kehidupan selanjutnya. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua dosa-dosaku? Tanya Mas Pangarep kepada bapak. Tentukan hidupmu di sini, ucap bapak sembari menyentuh dada Mas Pangarep. Bapak pun menyuruh kepada ibuku untuk segera meninggalkan pemakaman dan kembali ke rumah. Hujan perlahan turun. Rintikannya semakin deras dan membasahi tubuh Mas Pangarep serta Mbak Ayu yang masih berdiam diri di hadapan pemakaman Mas Sugeng. Mereka berdua seperti sedang meratapi nasibnya masing-masing karena setelah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar dan fatal bagi seluruh anggota keluarga lainnya. Hari itu, masing-masing dari anggota keluarga Ningrat harus bisa menentukan hidupnya masing-masing. Selama Raden Angkoro masih hidup dan terus menjalankan rencana kematiannya, selama itulah kedamaian dalam hati mereka tidak akan pernah menyala. Tepat di saat bapak dan ibuku telah tiba di rumah, mereka langsung terkejut saat melihat seseorang yang dikenalinya sudah berdiri di depan rumah. Dia adalah Kang Waris. Kang Waris? Tanya bapak. Aku sudah mendengar kabar yang memprihatinkan. Raden Angkoro telah berhasil menyempurnakan ritualnya, ucap Kang Waris. Benar Kang,
kami semua sudah masuk dalam perangkap rencana kematian Raden Angkoro. Bahkan seluruh anggota keluarga Ningrat sendiri telah kehilangan arah, ucap bapak. Tidak semuanya, jelas Kang Waris. Maksud Kang Waris? Tanya ibu. Pangarep sudah memperkirakan ini semua. Dia sengaja memanipulasi diri untuk berpura-pura sedih dan merasa kehilangan arah agar semua anggota keluarga Ningrat kehilangan kendali hidup mereka dan terjebak di dalam satu rencana. Jelas Kang Waris. Satu rencana? Apakah jangan-jangan mereka bekerja sama lebih jauh dari yang kau tahu? Dalam konsep orang yang melakukan pesugihan, siapa yang bertahan, dia yang akan mendapatkan keuntungan. Sisanya harus dijadikan korban dan ditumbalkan. Memang benar apa yang dikatakan Kang Waris. Mas Pangarep hanya berpura-pura sedih dan tidak menampakkan rasa kegelisahannya seperti Mbak Ina dan juga Mbak Neneng. Kau tahu siapa Ratu Ketek dalam ritual pesugihan ini? Tanya Kang Waris. Mbak Neneng? Tanya bapak. Dia adalah istri dari Mas Pangarep. Bapak dan ibuku terkejut. Mereka berdua baru menyadari jika ada salah satu anggota keluarga Ningrat yang belum terlihat sampai sekarang. Dia adalah istri dari Mas Pangarep, Mbak Mawar. Jika memang Mbak Mawar adalah Ratu Ketek selama ini, berarti dirinya telah berkoordinasi dengan Mas Pangarep dan juga Raden Angkoro untuk mencari penggal Rojo Ketek jauh-jauh hari. Lalu, langkah apa yang akan diberikan Kang Waris agar bisa menyelamatkan Mas Arto dan seluruh anggota keluarga Ningrat agar bisa terlepas dari genggaman Raden Angkoro? Apakah dengan melakukan pati obor semuanya akan selesai dan terhindar dari tumbal pesugihan yang akan dijalankan oleh Raden Angkoro dan juga Mas Pangarep serta istrinya? Dan itulah teman-teman ceritanya. Untuk di part kali ini kita sampai di sini dulu dan sepertinya masih ada kelanjutannya lagi ya. Oke, buat kalian yang sudah mendengarkan cerita dari awal sampai akhir, terima kasih banget semuanya, terima kasih banget atas supportnya. Buat kalian yang suka ceritanya, jangan lupalah untuk klik like-nya, dan yang belum subscribe, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar sewaktu-waktu channel ini mengupload video terbaru, mengupload part terbaru, kalian itu langsung bisa menontonnya. Jadi gitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih banget untuk semuanya. Saya di sini undur pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.